Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kota Luxmawe di Provinsi Aceh tidak hanya terkenal dengan produk gas Arun atau dulu dikenal dengan kilang LNG Arun, tapi juga punya kisah atau cerita masa lalu tentang perjuangan. Kami berada di komplek perkuburan Putroneng di kota Luxmawe. Putroneng ini memiliki nama asli Laksamana Nian Niu Liangqi. Dia merupakan komandan perang dari Cina Buddha pada abad ke-11 atau abad ke-12. Ada cerita menarik mengenai Putri Neng ini. Beliau memiliki suami 100 orang. 99 diantaranya adalah tewas atau mati saat malam pertama. Hanya pada suami ke-100 semua racun yang ada pada tubuh Putroneng atau banyak sejarah menyebut pada kemaluannya berhasil ditarik oleh seseorang. Siapakah dia? Ikuti sisi lain bersama Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Aceh menyimpan kisah menarik tentang sosok yang berjuang di medan perang. Tak hanya pahlawan laki-laki, banyak pula kisah pahlawan perempuan. Misalnya Cut Nyakdin, Cut Mutia, Laksamana Malahayati, serta lainnya. Ada satu nama Laksamana perang asal Tiongkok yang juga melegenda. Namanya Putroneng atau bernama asli Nian Niu Liangqi. Makam Putroneng terletak di pinggir jalan Medan Banda Aceh, Desa Blangpulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Luxmawe, Provinsi Aceh. Tak banyak rakyat Indonesia yang tahu sosok ini, tapi di Aceh, khususnya Kota Luxmawe, nama Putroneng begitu melegenda. Banyak kisah tentang Laksamana perang asal negeri tirai bambu ini. Namun yang paling terkenal adalah kisahnya bersama 99 suami yang semua tewas pada malam pertama. Menurut cerita, Putri Neng memiliki semacam sihir dan racun sehingga bisa membuat semua suaminya tak bernyawa. Uniknya, semua pria itu meninggal dengan cara yang sama, yaitu terkena kelamin Putroneng. Versi lain dari cerita Putroneng adalah 99 pria tadi merupakan musuh yang berhasil dibabat habis oleh wanita tangguh ini. Tapi cerita yang paling kuat yaitu tadi, legenda Putroneng yang membunuh suami-suaminya. Dari beberapa literatur juga mengungkap Putroneng merupakan wanita berdarah Tiongkok. Setelah pemimpin kerajaan Lamiri meninggal, Putroneng melanjutkan misi ayahnya untuk melawan serdadu di Pulau Sumatera. Sosok bernama asli Niang Liangqi ini merupakan wanita berpangkat jenderal dan beragama Buddha pada masa itu. Pasukan kerajaan Indrapurba kemudian berhasil mengalahkan
pasukan Putroneng. Dan sejak saat itulah Sultan Merah Johan menikahi Putroneng. Putroneng kemudian bersedia dan memeluk agama Islam pada abad ke-16. Namun nasib berkata lain. Putroneng dan Merah Johan akhirnya menikah. Namun kejadian naas menimpa Sultan Merah Johan dari kerajaan Daun Aceh. Ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya kaku, bibirnya membiru. Tentu usai melakukan malam pertama bersama Putroneng. Kejadian mengenaskan ini bukanlah kemauan Putroneng. Sebaliknya, dia sedih dan kebingungan karena suaminya tewas usai melaksanakan malam pertama. Kejadian ini terus berlangsung setiap kali ia menikah, sehingga banyak laki-laki yang tewas setelah melaksanakan atau melakukan malam pertama bersamanya. Diketahui kemudian Putroneng memiliki racun yang sudah ditanam pada alat kelaminnya. Racun tersebut ditanam neneknya saat ia masih remaja, sedangkan mantra ilmu hitam yang terkandung dalam racun itu telah dimasukkan ke dalam bambu. Bambu tersebut kemudian dibelah menjadi dua bagian, satu dilempar ke gunung dan potongan lainnya dibuang ke lautan. Menurut informasi lain, dikisahkan bahwa Syekh Syah Hudam merupakan sosok guru Putroneng yang sudah lama mengajari dan mendidiknya. Tak lama kemudian Syekh melamarnya dan hingga akhirnya menikah bersama Putroneng. Syekh Hudam ternyata mampu menetralisir racun yang ada di kelamin Putroneng. Suami Putroneng yang ke-100 ini pun akhirnya dapat melewatkan malam pertama dengan selamat. Syekh Syah Hudam mampu mengangkat semua mantra ilmu hitam pada istrinya itu, walaupun kemudian aura kecantikan Putroneng meredup. Selain itu, Syekh Syah Hudam tidak juga dikaruniai keturunan hingga Putroneng dijemput ajal. Lantas, benarkah semua kisah itu? Hingga kini memang masih misteri. Hanya sedikit yang berusaha menggali kebenarannya. Sebaliknya, beberapa budayawan Aceh menyebut kisah kematian 99 suami Putroneng hanyalah legenda. Walau begitu, ia tetap meyakini bahwa sosok Putroneng memang ada. Namun kenyataannya sulit mendapatkan bukti bahwa Putroneng memang sempat ditanami ilmu hitam. Dari kejadian itu, banyak budayawan pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud 99 suami Putroneng tadi bukanlah suami yang sebenarnya. 99 suami tadi bisa jadi merupakan pasukan musuh yang tewas saat berperang melawan Putroneng. Logikanya, Putroneng tidak mungkin melakukan pernikahan 99 kali dalam waktu yang begitu singkat, apalagi tidak sebanding dengan usianya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.